Baiklah, kita lanjutkan untuk membahas soal nomor 16 dari soal-soal matematika SMP ya. Ya, misalkan H adalah himpunan semua faktor positif dari 711. Berapakah banyaknya himpunan bagian dari H yang tidak kosong? Jadi di sini kita diminta untuk mencari himpunan H atau menentukan anggota-anggota himpunan H itu ada berapa, yaitu himpunan semua faktor positif ya, semua faktor positif dari 711. Kemudian yang ditanyakan di sini, berapa banyaknya himpunan bagian dari H yang tidak kosong ya. Nah, kita coba membahas pertanyaan ini ya. Baik, kita bahas untuk yang soal nomor 16 ya. Misalkan H adalah himpunan semua faktor positif dari 711. Berapakah banyaknya himpunan bagian dari H yang tidak kosong? Jadi yang ingatnya, yang ditanya di sini adalah bukan hanya, tapi yang ditanyakan adalah himpunan bagian dari H ya. Himpunan bagian dari H, ada penegasan di sini yang tidak kosong ya. Jadi ingat bahwa yang ditanyakan ini bukan himpunan H tetapi himpunan bagian dari H yang tidak kosong. Nah, kita tahu bahwa 711, angka 711 ini dapat dinyatakan sebagai hasil kali dari bilangan-bilangan prima, yaitu 3 pangkat 2 dikalikan 79 pangkat 1. Ya, di sini adalah faktor primanya 3 dan 79. Jadi, faktor positif dari 711 itu bentuknya seperti ini. Itu 3 pangkat A dikalikan 79 pangkat B. Bentuknya seperti itu. Jadi, faktornya adalah 3 pangkat A dikalikan 79 pangkat B. A-nya berapa? A-nya di sini maksimum adalah 2. Ya. Jadi A itu bisa 0, bisa 1, bisa 2. Ya. Jadi A-nya itu bisa 0, bisa 1, bisa 2. Kemudian bagaimana dengan B? B ini adalah pangkat dari 79. Maksimumnya berapa? Maksimumnya adalah 1. Jadi B itu bisa 0, bisa 1. Ya. Jadi tidak boleh lebih dari 1. Sehingga A ini posisinya bisa diisi angka 0, bisa diisi angka 1, bisa diisi angka 2. Jadi ada 3 cara untuk memposisikan A. Ya, ada 3 cara. Kemudian B itu bisa diposisikan oleh angka 0 atau angka 1. Sehingga ada 2 cara untuk yang B, untuk posisi B. Sehingga banyaknya faktor positif dari 711 itu ada 3 dikalikan dengan 2. Yaitu sama dengan 6. 3 ini adalah dari A-nya ini tadi ada 3 cara. 2 ini dari B-nya tadi ya. Di sini B-nya ada 2 cara. Sehingga 3 kali 2 sama dengan 6. Ini adalah anggota dari H itu ada 6. H itu adalah himpunan dari faktor-faktor 711. Ini mungkin saya berikan ilustrasi di sini ya. Oke, di sini misalkan saya tuliskan di sini posisi A dan B. Jadi 711 ini bisa
dibagi atau faktor-faktornya ya dari 711 ini bisa bentuknya 3 pangkat 0 dikalikan dengan 79 pangkat 0. Ini juga faktor dari 711. Kemudian 3 pangkat 0 dikali 79 pangkat 1. Ini juga merupakan faktor dari 711. Kemudian kalau kita lanjutkan, saya taruh di bawah ini supaya tidak menutupi situ ya. 3 pangkat 1 dikalikan 79 pangkat 0. Ini juga merupakan faktor dari 711. Kemudian 3 pangkat 1 kali 79 pangkat 1. Ya, masih ada lagi, yaitu, nah taruh lagi di sini, 3 pangkat 2 dikalikan dengan 79 pangkat 0. Ini juga merupakan faktor dari 711. Bisa juga 3 pangkat 2 dikalikan 79 pangkat 1. Ini juga merupakan faktor dari 711. Coba kalau ini kita isi, yang ini adalah 1 dikalikan 1 sama dengan 1. Gitu ya. Kalau yang ini kita bisa tuliskan 1 dikali 79 sama dengan 79. Jadi ini adalah faktor dari 711. Ini juga faktor dari 711. Nah, kalau yang ini kita bisa isi 3 dikalikan 1 sama dengan 3. 3 juga merupakan faktor dari 711. Yang ini kita bisa tuliskan 3 pangkat 1 dikalikan 79 pangkat 1, coba dihitung, 237. 237. Coba dicek. 237 itu juga merupakan faktor dari 711. Kita lanjutkan ke sini. 3 pangkat 2, 9 dikali 79 pangkat 0, 1. Jadi 9 kali 1 sama dengan 9. 9 adalah faktor dari 711. Begitu juga ini. 3 pangkat 2, 9 dikalikan dengan 79 pangkat 1, 79. 79 kali 3 sama dengan 79 kali 9 sama dengan 711. Ya, jadi ini juga faktor dari 711, yang ini juga faktor dari 711. Jadi himpunan H-nya adalah, kalau kita tuliskan anggota-anggotanya, dari yang terkecil adalah 1. Kemudian angka 3. Kemudian ada lagi 9. Kemudian angka 79. Ya, 79. Kemudian masih ada lagi 237. Kemudian masih ada lagi yaitu 711. Gitu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini adalah himpunan H-nya. Tetapi yang ditanyakan bukan himpunan H, tetapi anggota dari himpunan H. Jadi kalau anggota dari, atau himpunan bagian, himpunan bagian dari H. Himpunan bagian dari H itu adalah, misalkan di sini himpunan anggotanya 1, anggotanya 3, anggotanya 9, dan seterusnya ya. Kombinasinya juga 13, 19, 179, 1237, 1711, dan seterusnya. 9, 237, 9, 711, dan seterusnya, termasuk himpunan kosong.
Jadi banyaknya himpunan bagian dari himpunan bagian ya. Himpunan bagian dari H itu banyaknya adalah 2 dipangkatkan dengan 6 ya. Yang ini. Jadi 2 pangkat 6 itu banyaknya anggota atau banyak anggota himpunan bagian dari H ya. Himpunan bagian dari H itu sebanyak 2 pangkat 6. Tetapi karena yang diminta tidak kosong, maksudnya yang kosong itu tidak termasuk. Jadi untuk menjawab pertanyaan ini, berapakah banyaknya himpunan bagian dari H yang tidak kosong? Berarti yang tidak kosong adalah 2 pangkat 6 dikurangi 1. Atau 64 dikurangi 1. Sama dengan 63. Jadi pertanyaan di atas, berapakah banyaknya himpunan bagian dari H yang tidak kosong? Jadi banyaknya himpunan bagian dari H yang tidak kosong adalah 63. Demikian jawaban untuk pertanyaan nomor 16. Untuk jawaban nomor 17 akan dibahas pada slide berikut ini. Terima kasih. Baik, kita lanjutkan soal nomor 17 ya. Tentukan semua pasangan X, Y bilangan asli atau disingkat dengan N, natural number ya. Sehingga 2X ditambah 5Y sama dengan 2018. Jadi di sini kita diminta untuk menentukan X dan Y ya, merupakan sebuah pasangan yang merupakan bilangan asli. Artinya X-nya bilangan asli dan Y-nya juga bilangan asli atau bilangan bulat positif ya, yang memenuhi persamaan 2X tambah 5Y sama dengan 2018. Oke, baiklah. Kita lihat atau kita mulai pembahasannya ya. Jadi langkah pertama itu kita menyatakan persamaan 2X tambah 5Y sama dengan 2018 ini dalam bentuk eksplisit ya. Secara eksplisit kan kita bisa tuliskan seperti ini toh. Misalkan kita punya persamaannya adalah 2X ditambah 5Y sama dengan 2018. Maka kalau 5Y ini kita pindahkan ke ruas kanan, maka diperoleh 2X sama dengan 2018 dikurangi 5Y. Nah, kita ingin menuliskan X dalam bentuk yang eksplisit. Ya, jadi X sama dengan, ini X sama dengan, kita tulis seperti ini, 1009 itu didapat dari 2018 dibagi 2 dikurangi 5/2Y. Jadi kedua ruas ini dibagi dengan 2 sehingga kita dapatkan X secara eksplisit seperti ini. Nah, karena di sini ada pecahan yaitu 5/2Y, maka langkah berikutnya agar pecahan ini berubah menjadi sebuah bilangan bulat positif atau bilangan asli ya, supaya tidak ada lagi penyebut seperti ini, supaya menjadi lebih sederhana, maka Y ini kita misalkan sebagai 2P gitu, dengan P-nya bilangan asli. Oke, sehingga kalau kita pasangkan nanti penyebut 2 ini akan dicoret dengan angka 2 di sini di Y ya. Jadi mengapa kita memisalkan Y sama dengan 2P? Ada angka 2-nya karena kita ingin
mencoret nanti yang penyebut 2 ini. Sehingga kita buat aja atau pemisalan Y sama dengan 2P. Dengan P-nya adalah bilangan asli. Ya, sehingga kalau Y-nya kita ganti dengan 2P, maka kita dapatkan X sama dengan 1009 dikurangi 5P. Ya, jadi pecahan di sini yaitu 5/2 ini sudah kita gantikan ya menjadi persamaan X sama dengan 1009 dikurangi 5P supaya lebih mudah untuk kita mengidentifikasi bilangan asli X dan bilangan asli Y yang merupakan pasangan yang memenuhi persamaan 2X tambah 5Y sama dengan 2018 ya. Oke, dari sini sudah dapatkan X-nya bentuknya seperti ini. Jadi pasangan X, Y atau pasangan XY itu adalah kita bisa tuliskan X-nya adalah 1009 dikurangi 2P, sedangkan Y-nya adalah 2P. Ya, yang ini bentuknya menjadi seperti ini. Ya, karena pasangan X, Y bilangan asli, ya, X-nya bilangan asli, Y-nya juga bilangan asli, maka 1009 dikurangi 5P ini harus lebih besar dari sama dengan 1. Kenapa kok lebih besar dari sama dengan 1? Karena bilangan asli itu dimulai dari angka 1 atau bilangan asli yang terkecil adalah 1. Maka 1009 min 5P itu minimal 1. Minimal sama dengan 1. Karena harus bilangan asli yang diminta pada soal. Oleh karena itu minimal sama dengan 1. Atau dituliskan 1009 min 5P lebih dari sama dengan 1. Oke ya, jadi ini bilangan asli ya, bilangan bulat positif ya, bukan pecahan ya. Begitu juga untuk Y-nya. Y-nya kan sama dengan 2P. 2P ini juga harus lebih dari atau sama dengan 1. Karena Y-nya adalah bilangan asli. 2P di situ harus bilangan asli. Oke ya. Jadi memenuhi 2P lebih dari sama dengan 1. Dan 1009 min 5P lebih dari sama dengan 1. Dengan P-nya adalah bilangan asli. Untuk menjamin bahwa baik 1009 min 5P lebih dari sama dengan 1 atau 1009 min 5P itu bilangan asli dan 2P juga bilangan asli. Maka dijamin oleh P elemen N. Tetapi di sini tidak semua bilangan P asli memenuhi kedua persamaan ini ya. Jadi kalau misalnya 1009 min 5P untuk P tertentu nilainya akan didapatkan 1009 dikurangi 5P nilainya lebih dari atau sama dengan 1. Tetapi kalau bilangan P-nya yang besar melebihi 5P-nya melebihi 109 maka akan didapatkan bilangan negatif yaitu bukan asli. Bilangan bulat tetapi bukan bilangan asli. Oleh karena itu untuk pertidaksamaan 1009 min 5P lebih dari sama dengan 1, 2P lebih dari sama dengan 1, ini untuk P bilangan asli yang memenuhi tentunya ya. Jadi lebih jelas nanti pada kalimat di bawahnya. Jadi pasangan X, Y bilangan asli yang memenuhi persamaan 2X ditambah 5Y sama dengan 2018 adalah, kita tuliskan X, Y yaitu 1009 dikurangi 5P, 2P. Tapi P-nya bilangan asli hanya
terbatas pada himpunan yang anggotanya 1, 2, 3, sampai 201 ya. Kalau lebih dari 201, yang 1009 min 5P ini akan negatif ya. Itu negatif, bilangan bulat negatif, bukan termasuk bilangan asli, jadi bukan itu. Sehingga P di sini semua bilangan asli tetapi ada batasnya ya, dari 1 sampai 201 saja ya. Jadi jawabannya adalah untuk soal nomor 17, pasangan bilangan asli X, Y sehingga 2X ditambah 5Y sama dengan 2018 adalah 1009 min 5P, 2P. Ini pasangan ya. Dengan P-nya adalah elemen dari himpunan yang anggotanya 1, 2, 3 sampai 2000. P-nya elemen dari himpunan yang anggotanya 1, 2, 3 sampai dengan 201. Demikian jawaban dari soal nomor 17. Ya. Untuk soal nomor 18 atau jawaban dari soal nomor 18 akan kita bahas pada slide berikut setelah ini. Terima kasih. Baiklah, kita lanjutkan untuk soal nomor 18 ya. Carilah penyelesaian umum X, Y, elemen Z. Z ini bilangan bulat ini ya. Z ini adalah simbol atau notasi untuk himpunan bilangan bulat ya. Jadi carilah penyelesaian umum X, Y, elemen Z untuk persamaan 738X ditambah 621Y sama dengan 45. Oke. Kalau kita melihat persamaan ini, persamaannya ini, yaitu katakan ini adalah AX ditambah BY sama dengan C, gitu. Kan bentuknya seperti ini. Kita diminta untuk mencari penyelesaian umum ya, penyelesaian umum. Jadi secara umum bukan hanya satu saja tapi semua ya, secara umum. Berapa X-nya, berapa Y-nya, bilangan bulat ya, yang memenuhi AX ditambah BY sama dengan C ya. Jadi karena permintaannya adalah bilangan bulat, maka kita harus tahu faktor persekutuan terbesar dari AB dulu ya. Jadi kalau faktor persekutuan terbesar atau FPB dari AB ini kita cari ya. Kalau membagi C ini konstanta yang di ruas kanan ya. Kalau membagi C, itu faktor persekutuan terbesar dari A dan B. Kalau membagi C, maka ada penyelesaian bilangan bulat dari persamaan AX tambah BY ditambah C. Tetapi kalau faktor persekutuan terbesarnya tidak membagi C, maka kita tidak bisa mendapatkan bilangan bulat X dan bilangan bulat Y sehingga memenuhi persamaan AX ditambah BY sama dengan C. Untuk itu kita perlu mengecek dulu faktor persekutuan terbesar dari AB. Untuk kasus ini, terlebih dahulu kita harus mengecek FPB. FPB ini kok sulit dipakai tintanya. FPB dari 738 dan 621. Ini dicari dulu sama dengan berapa, baru berdasarkan ini kita akan mencari berapa X bilangan bulat dan berapa Y bilangan bulat yang memenuhi persamaan 738X ditambah 621Y sama dengan 45 dan penyelesaian secara umum.
Karena yang diminta di sini adalah penyelesaian umumnya ya. Jadi penyelesaian umum. Baiklah, kita bahas mulai dari mencari faktor persekutuan terbesarnya. Ya, langkah pertama kita menentukan faktor persekutuan terbesar dari 738 dan 621. Ya, ini adalah koefisien dari X dan koefisien dari Y. Kita cek apakah membagi 45 atau tidak. Ya, dengan menggunakan algoritma pembagian seperti yang terdahulu sudah kita pernah bahas, maka yang ini kita tuliskan 738. Yang ini ya, kita ambil dari sini 738 ini. Kemudian 621 di sini ya. Jadi 738 dibagi 621 hasilnya berapa, sisanya berapa, itu maksudnya ya. Jadi kalau gampangnya kita tulis 738 itu 621 kali berapa yang hasilnya atau nilainya dekat dengan 738, kemudian sisanya berapa, gitu ya. Jadi ternyata 738 itu sama dengan 621 dikalikan 1. Baru ditambah dengan 117. Ya. Jadi masih ada sisa 117. Kita lanjutkan. Yang ini kita pindahkan seperti yang terdahulu ya. 621. Yang ini kita letakkan di pembaginya, yaitu 117. Yang 621 yang dibagi ya. 621 dibagi 117 mendapat 5, sisa 36. Ya, 36 sisanya. Jadi masih dilanjutkan algoritmenya. Algoritma pembagian. Yang ini menjadi bilangan yang dibagi. Yang ini menjadi bilangan pembagi. Gitu. Jadi 117 kalau dibagi 36 hasilnya adalah 3, sisanya adalah 9. Ya. Nah, karena masih ada sisa, maka algoritma pembagian belum berhenti. Jadi kita lanjutkan lagi. Yang ini 36 ini menjadi bilangan yang dibagi, sisanya ini menjadi bilangan pembagi. Ya. Jadi 36 kalau dibagi dengan 9 mendapat hasil 4, sisanya 0. Atau dengan kata lain habis sudah ya. 36 dibagi 9 adalah 4. Tidak punya sisa atau sisanya 0. Nah, karena sudah habis sisanya seperti ini, maka algoritma pembagian sudah berhenti sampai di sini. Nah, satu langkah sebelum hasil bagi, sebelum sisanya ini 0, yaitu sisanya 9. Ya, sebelum mendapatkan sisa 0 atau sebelum habis sisanya, yang terakhir itu adalah 9. Nah, 9 inilah sebagai faktor persekutuan terbesar dari 738 dan 621. Ya, jadi faktor persekutuan terbesar 9. Nah, kita cek 9 ini ternyata membagi C-nya, yaitu membagi 45. Yaitu 9 membagi 45. Artinya kalau 45 dibagi 9, hasilnya adalah 5, sisanya 0 atau tidak ada sisa. Artinya membagi habis ya. Maka persamaan di atas, itu ini ya. Persamaan ini yaitu 738X ditambah 621Y sama dengan 45 ini memiliki atau mempunyai penyelesaian bilangan bulat. Ya. Mempunyai penyelesaian pada himpunan bilangan bulat.
Ya, yang ini belum selesai, kita lanjutkan. Sekarang, nah, yang tadi itu kita ambil atau kita bentuk eksplisitnya untuk faktor persekutuan terbesar. Yang pertama tadi ya, kalau tidak salah begini saya tuliskan kembali karena ada di file sebelahnya ya. Ini 738 sama dengan 1 kali 621 ditambah dengan 117. Kemudian 621 sama dengan 5 kali berapa tadi? 5 kali 117 baru ditambah dengan 36. Ini saya tuliskan kembali yang di lembar sebelumnya ya, supaya tidak balik-balik lagi. Nah, kemudian 117 sama dengan 3 kali 36 ditambah dengan 9. Ini tambah dengan 9. Ya. Kemudian 36 sama dengan 4 kali 9. 4 kali 9 ditambah 0. Ya. Ini yang algoritma pembagian yang di depan tadi saya tuliskan kembali di sini. Nah, kita sudah selesai sampai di sini karena habis dibagi ya. Yang terakhir itu adalah 9. Ini adalah faktor persekutuan terbesar. Nah, ini tinggal sendiri aja 9, yang lain kita pindahkan ke ruas sebelah. Jadi kita buat seperti itu supaya 9, angka 9 itu di luar ya, sebagai faktor persekutuan terbesar. Nah, kita pindahkan menjadi seperti ini. 9 sama dengan 117 dikurangi 3 kali 36. Itu persamaan yang ini ya. Kita pindahkan ke ruas salah satu ruasnya. Jadi dapatkan 9 sama dengan 117 dikurangi 3 kali 36. Oke. Nah, kita tulis kembali. 9 sama dengan 117 dikurangi 3 kali. Yang 36 ini, yang 36 mana tadi ini? Yang 36 ini itu tidak lain adalah 621 ini ya. 621 dikurangi 5 kali 117. Kita tuliskan di sini. Yang ini tidak lain adalah 36 ya. Oke. Nah, sekarang kita sederhanakan. Kita buka kurungnya sehingga didapatkan yang 117 ini akan ditambah dengan min 3 kali min 5 jadi 15 ditambah 1 jadi 16 kali 117. Yang ini 16 kali 117. Oke ya. 16 kali 117 dikurangi 3 kali 621. Oke ya. 3 kali 621. Nah, selanjutnya kita menggunakan algoritma pembagian yang sisa yang di atas ini tadi ya. 117 ini kita ganti dengan 738 dikurangi 1 kali 621. Sehingga 117 yang ini kita ganti dengan 738 dikurangi 1 kali 621. Ini dari algoritma pembagian tadi ya. Lalu dikurangi lagi dengan 3 kali 621. Ya. Ya, kita sederhanakan di sini dengan membuka kurungnya sehingga diperoleh 16 dikalikan berapa? 738 dikurangi ini 16 ditambah dengan 3 ya, menjadi 19 ya. Jadi tulisannya
16 kali 738 dikurangi 19 kali 621. Oke ya. Nah, sekarang bentuknya sudah kembali ke persamaan semula. Jadi persamaan semula itu kan 738X ditambah dengan 621 Y sama dengan 45. Seperti ini ya. Ini kan persamaan yang diberikan. Nah, kita pertahankan angka-angka ini. Supaya kita bisa pertahankan, maka yang ini adalah 738. Itu adalah ini. Kemudian yang 621 itu yang ini. Oke ya. Jadi seperti ini 738, yang ini adalah 621 ya. Tetapi bedanya di sini adalah 45. Ini pada soal ini adalah 45. Sedangkan yang kita kerjakan ini faktor persekutuan terbesarnya, yaitu 9. Nah, supaya 9 sama dengan 16 dikalikan 738 dikurangi 19 kali 621. Yang 738 kita pertahankan seperti ini, 621 juga kita pertahankan seperti ini, maka supaya 9 ini berubah menjadi 45, berarti kita harus kalikan dengan 5. Oke ya. Jadi ruas kiri dikalikan 5, ruas kanan juga dikalikan dengan 5. Dan yang dikurung-kurung atau diberi lingkaran warna merah ini kita pertahankan, sehingga 9 ini kita kali dengan 5 mendapatkan 45 atau menjadi 45. Kemudian 16 ini kita kalikan dengan 5 sehingga menjadi 80. Dan 19 yang di sini dikalikan dengan 5 sehingga kita dapatkan 95. Ya, jadi kalau kita kaitkan dengan soal yang diberikan, yang ini menjadi seperti ini ya. Jadi sama. Oleh karena itu, yang 80 ini tidak lain adalah X. Dan min 95 ini tidak lain adalah Y. Oke ya. Jadi X sama dengan 80, ini adalah bilangan bulat. Y sama dengan negatif 95, ini juga bilangan bulat. Jadi, X sama dengan 80, ini adalah penyelesaian untuk persamaan di atas, penyelesaian bilangan bulat. Y-nya adalah negatif 95. Ini juga penyelesaian dari persamaan di atas untuk bilangan bulat. Akan tetapi, pertanyaan yang diberikan atau diajukan di sini bukan mencari X bilangan bulat, Y bilangan bulat. Cuma itu, tetapi yang diminta dalam soal itu adalah secara umum. Jadi penyelesaiannya itu bukan penyelesaian satu-satunya ini, tetapi penyelesaian yang lain itu juga diminta. Maka kita harus buat bentuk umumnya seperti apa. Yang jelas ini jawabannya juga ya. Jadi kita berikan notasi supaya agak beda. Ini kita kasih notasi X0-nya 80, Y0-nya adalah min 95. Oke ya. Jadi kita lanjutkan ke slide berikutnya supaya ruangnya cukup ya. Coba selanjutnya kita ingat tadi ya. Ya. Jadi X0-nya tadi adalah 80 dan Y0-nya adalah min 95. Ini penyelesaian khusus ya. Yang penyelesaian umumnya bagaimana? Penyelesaian umumnya adalah kita melibatkan faktor persekutuan
terbesar dari A dan B. Ya, jadi kalau soalnya tadi itu kan kalau secara umum sembarang ya, ini A kali X ditambah B kali Y sama dengan C. Kalau kita melibatkan faktor persekutuan terbesar, maka di sini katakanlah A, X, gitu, kita tambahkan aja dengan apa? Katakan di sini B, gitu, B per faktor persekutuan terbesar dari A dan B, baru kita kalikan dengan suatu konstanta, K-nya ini sembarang bilangan bulat. Ya, kemudian ditambah dengan yang ini B, Y. Gitu. Kalau ini tadi kita menambahkan, maka kita harus mengurangkan supaya nilainya nanti 0 ya. Oke. Jadi kalau di sini misalkan di sini adalah A per faktor persekutuan terbesar dari A, B. Ya, dikalikan dengan konstanta sembarang. Ya, konstantanya bilangan bulat. Gitu. Oke, K baru sama dengan, yang ini sama dengan berapa, yang kanannya adalah C gini ya. Ya. Jadi supaya kita menambahkan dengan sesuatu yang sama tetapi plus dan minus supaya tidak ada perubahan nilai dari persamaan di atas, maka ini juga A kali B per faktor persekutuan terbesar dari AB, ini juga A kali B per faktor persekutuan terbesar dari AB. Hanya saja ini ditambah, ini dikurangi. Kalau dicoret, ini dicoret juga tidak ada masalah ya. Di mana K di sini adalah elemen dari bilangan bulat. Ya. Jadi kalau yang ini kita keluarkan A-nya kita keluarkan, maka kita kurung menjadi di sini X ya. X ditambah dengan B dibagi dengan faktor persekutuan terbesar dari A, B. Dikalikan dengan suatu konstanta bilangan bulat. Kita tutup kurung di sini. Oke ya. Baru sebelah kanan juga begitu. B-nya kita keluarkan. Kurung. Berarti di sini Y dikurangi A per faktor persekutuan terbesar dari A, B, baru dikalikan dengan suatu konstanta K, K-nya bilangan bulat. Ini sama dengan C. Ya, jadi tidak mengubah apapun ini ya, hanya ditambah dan dikurang dengan sesuatu yang sama. Nah, kemudian karena kita sudah mendapatkan faktor persekutuan terbesar dari A dan B, begitu juga koefisien B dan A-nya ada, sudah dapat, maka X0 yang di sini ini kita letakkanlah di sini ya. Ini sebagai X0 karena jawabannya tidak satu, tidak tunggal, ya berarti secara umum seperti itu. Ini Y diberi nama Y0. Oke ya. Nah, oleh karena itu, yang ini tidak lain adalah sebagai X, dan yang ini tidak lain adalah sebagai Y. Oleh karena itu, kita tuliskan X di sini sama dengan X0 ditambah B per faktor persekutuan terbesar dari AB dikalikan K. Ya. Kemudian Y-nya adalah Y0 dikurangi A per faktor persekutuan terbesar dari AB dikalikan K. K-nya adalah sembarang bilangan bulat. Ya, berhubung X0-nya sudah ada, yaitu 80, maka kita bisa menuliskan di sini
80 ini adalah X0-nya. Kemudian B-nya adalah 621 dari soalnya ya. Kemudian dibagi dengan faktor persekutuan terbesar dari A dan B adalah 9. Ya, dikalikan dengan K. Jadi kita dapatkan 80 ditambah 69K. Untuk K-nya bilangan bulat. Ya, ini K-nya bisa diganti angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, dan seterusnya. Min 1, min 2, 0, dan seterusnya. Itulah X-nya. Kemudian untuk Y0 ini sudah ada, yaitu negatif 95. Ya, sudah dicari tadi toh, min 95. Baru dikurangi A-nya adalah 738, dibagi faktor persekutuan terbesar dari A dan B adalah 9. Dikalikan dengan K. Kalau kita sederhanakan menjadi min 95 dikurangi 82K. K-nya bilangan bulat. Oke, jadi penyelesaian dari persamaan di atas itu X bilangan bulat, yaitu 80 ditambah 69K. K-nya untuk sembarang bilangan bulat, dan Y adalah bilangan bulat, yaitu negatif 95 dikurangi 82K. K-nya bilangan bulat. Inilah pasangan X dan Y yang dicari. Ya, ini adalah jawaban dari soal nomor 18. Untuk soal nomor 19 akan kita bahas pada slide berikut ini. Terima kasih. Baik, kita lanjutkan pembahasan soal nomor 19. Tentukan pasangan bilangan bulat positif X, Y yang memenuhi persamaan 1/X ditambah 1/Y sama dengan 1/6. Oke ya. Jadi di sini penjumlahan dari pecahan ya, itu mudah untuk dikerjakan dengan cara gimana? Menyamakan penyebutnya terlebih dahulu ya. Jadi kita menjumlahkan pecahan 1/X ditambah 1/Y sama dengan 1/6. Kemudian dicari X dan Y-nya, di mana X-nya bilangan bulat positif, Y-nya juga bilangan bulat positif. Atau dengan kata lain, X-nya itu bilangan asli, Y-nya juga bilangan asli yang memenuhi 1/X ditambah 1/Y sama dengan 1/6. Begitu ya. Jadi tidak sulit ya. Terlebih dahulu kita harus menyamakan penyebutnya. Jadi kalau kita samakan penyebutnya, ada yang cara mengalihkan silang, gitu seperti ini ya. Jadi kalau misalkan 1/X tambah 1/Y sama dengan 1/6, itu kita kalikan silang, tujuannya untuk menyamakan penyebut, yaitu kita dapatkan X ditambah Y per X kali Y, ini kali silang ya, X kali 1 ditambah Y kali 1 adalah X ditambah Y, baru penyebutnya kita kalikan X kali Y, yaitu XY. Jadi bentuknya kita ubah menjadi X plus Y per X kali Y, seperti ini tadi ya. Itu sama dengan 1/6. Ya. Jadi bentuknya saja yang kita ubah seperti ini. Nah, ini kita bisa kalikan silang juga untuk lebih sederhana lagi, yaitu 6 kali X ditambah 6 kali Y sama dengan X kali Y. Ini kali silang. Ya. Kemudian kita pindahkan atau kita kumpulkan ke salah satu ruas saja ya, supaya gampang nanti kita menyederhanakan, memfaktorkannya, supaya gampang untuk mengidentifikasi X dan Y-nya supaya memenuhi persamaan di atas. Oke, setelah kita pindahkan, jadi X, Y dikurangi 6X dikurangi 6Y, yang ini hasil pemindahan ke salah satu ruas,
Sehingga didapatkan yang persamaan ini sama dengan 0 ya. Karena kita sudah pindahkan ke ruas kanan misalnya ya. Jadi XY min 6X min 6Y sama dengan 0. Oke. Nah, sekarang kalau kita menambahkan dengan bilangan yang sama pada kedua ruas, hasilnya tidak berubah, tidak mengubah nilai apapun untuk X dan Y-nya. Nah, di sini tujuan kita adalah membuat pemfaktoran. Jadi supaya kita bisa memfaktorkan, maka kita harus mengeluarkan angka 6. Di sini berarti kita harus menambahkan dengan sesuatu yang bisa dikalikan dengan 6. Oleh karena itu lebih mudahnya kita tambahkan aja dengan bilangan 36, ruas kiri dan ruas kanan ditambah dengan 36. Ya. Dari sini kita bisa membuat pemfaktoran seperti ini ya. X kali Y min 6 dikurangi 6 kali Y min 6 sama dengan 36. Ya. Jadi mudah seperti itu. Tujuannya kan supaya kita bisa memfaktorkan toh, maka kita buat Y min 6 ini supaya sama dengan Y min 6 yang di sini, supaya kita bisa keluarkan menjadi Y6 dalam sebuah perkalian dengan sisanya di sini adalah X minus 6. Ya. Jadi kita peroleh pemfaktoran yaitu X min 6 dikalikan Y min 6 sama dengan 36. Seperti ini. Jadi bentuk pecahan di atas kita ubah menjadi bentuk perkalian atau pemfaktoran seperti ini agar mudah kita mengidentifikasi X dan Y-nya. Ya. Jadi kalau sesuatu dikalikan sesuatu sama dengan 36, maka sesuatu itu ada beberapa kemungkinan. Ya. Di sini ada 9 kemungkinan ya. Jadi 36 itu bisa 1 kali 36, bisa juga 36 kali 1, bisa 2 kali 18, bisa juga 18 kali 2, bisa 3 kali 12, semuanya ini sama dengan 36 ya. Bisa juga 12 kali 3, bolak-balik gitu aja ya. Bisa 4 kali 9, bisa juga 9 kali 4 atau bisa juga 6 kali 6. Jadi ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi ada 9 yang bisa memenuhi apabila kita kalikan hasilnya adalah 36. Oke ya. Nah, sekarang akan kita cek satu persatu sehingga kita dapat mengidentifikasi X-nya yang mana, Y-nya yang mana yang memenuhi ke persamaan di atas ya. Di mana X-nya bilangan bulat positif atau bilangan asli, Y-nya juga bilangan bulat positif atau bilangan asli. Nah, coba pasangan X, Y yang memenuhi 1 per X ditambah 1 per Y sama dengan 1 per 6 itu adalah, coba kalau yang pertama tadi adalah 1 kali 6, 1 kali 36, hasilnya adalah 36. Ini 1 kali 36, hasilnya 36. Sehingga dari persamaan ini, X min 6 sama dengan 1, didapatkan X-nya sama dengan 7. Gitu. Kemudian, Y minus 6 sama dengan 36, maka kita dapatkan Y-nya adalah 42. Ya. Begitu yang lain juga, ini 36, ini 1. 36 kali 1 sama dengan 36. Gitu. Jadi dari sini kita peroleh X min 6 sama dengan 36, maka X-nya sama dengan 42. Y minus 6 sama dengan 1, maka Y-nya kita dapatkan 7. Untuk yang berikutnya, di sini 2 dikalikan 18. Jadi, di sini 2 kali 18, hasilnya juga 36. Oke ya, sehingga
kita dapatkan untuk X-nya yaitu X-6 sama dengan 2. Jadi X-nya sama dengan 8. Kemudian Y-6 sama dengan 18. Maka kita peroleh Y-nya adalah 24. Oke ya. Untuk yang di bawahnya 18 kali 2. Kita cek juga, ini sama dengan 36 juga hasilnya, dibolak-balik saja. Maka dari sini kita dapatkan X-6 sama dengan 18, diperolehlah nilai X-nya adalah 24. Sedangkan Y-6 sama dengan 2, didapatkan Y-nya sama dengan 8. Ya. Kemudian kalau kita lanjutkan, yang di bawahnya, yang ini tadi 8 dengan 2, yang sekarang 3 kali 12. Jadi 3 kali 12 sama dengan 36. Sehingga X-6 sama dengan 3 diperoleh X-nya adalah 9. Sedangkan Y-6 sama dengan 12 didapatkan Y-nya adalah 18. Oke ya. Begitu seterusnya 12 dikalikan 3. Jadi 12 kalikan 3 sama dengan 36. Oke ya. 36. Ya, jadi kita peroleh X min Y sama dengan 12. Kita peroleh X-nya adalah 18. Sedangkan Y dikurangi 6 sama dengan 3, maka kita dapatkan Y-nya adalah 9. Kemudian masih ada lagi, yaitu 4 dikalikan 9 adalah 36. Sehingga X min 6 sama dengan 4, maka X-nya adalah 10. Y min 6 sama dengan 9, maka kita peroleh Y-nya adalah 15. Kemudian masih ada lagi 9 kalau kita kalikan dengan 4, hasilnya juga 36. Sehingga X min 6 sama dengan 9, didapatkanlah X-nya adalah 15. Dan Y minus 6 sama dengan 4, diperoleh Y-nya 10. Dan yang terakhir, 6 dikalikan 6 juga sama dengan 36. Sehingga X min 6 sama dengan 6, maka X-nya diperoleh 12. Dan Y minus 6 sama dengan 6, diperoleh Y-nya adalah 12. Jadi pasangannya ada 9, yaitu yang pertama 7,42, X-nya 7, Y-nya 42. Yang kedua, X-nya 42, Y-nya 7. Yang ketiga, X-nya 8, Y-nya 24. Yang keempat, X-nya 24, Y-nya yang 8. Yang kelima, X-nya 9, Y-nya 18. Yang keenam, X-nya 18, Y-nya yang 9. Yang ketujuh, X-nya 10, Y-nya 15. Yang ke-8, X-nya 15, Y-nya 10. Dan yang ke-9 adalah X-nya 12, Y-nya 12. Jadi semua pasangan-pasangan ini kalau kita terapkan pada persamaan yang diminta, yaitu penjumlahan pecahan ini, pasangan-pasangan itu semuanya memenuhi dan semuanya adalah bilangan bulat positif. Jadi untuk pasangan-pasangan X dan Y bilangan-bilangan bulat positif ini, itulah jawab dari persamaan 1/X tambah 1/Y sama dengan 1/6. Demikian untuk penyelesaian soal nomor 19. Untuk soal nomor 20 akan kita bahas pada slide berikutnya. Terima kasih. Baiklah, kita lanjutkan pembahasan soal nomor 20. Diberikan dua buah persegi A dan B, di mana luas A adalah separuh dari luas B. Jika keliling B adalah 20 cm, maka berapakah keliling A? Ya, di sini ada dua persegi yaitu A dan B, di mana luas A adalah separuh dari luas B. Artinya luas B
adalah 2 kali luas A. Betul? Nah, keliling dari B adalah 20 cm. Ini kelilingnya ya. Jadi kalau persegi kan ada 4 sisi yang sama ya. Jadi 4 kali sisinya itu sama dengan 20. Yang ditanyakan adalah berapakah keliling dari A. Jadi kalau misalnya sisi dari B itu kita namakan X, berarti kelilingnya adalah 4X. Kalau sisi keliling dari A itu kita beri nama Y, maka keliling dari keliling dari A itu adalah 4Y ya, karena ini persegi ya. Kedua-duanya persegi. Jadi ukurannya sama. Ya. Jadi kalau seperti ini, nah seperti yang sudah diketahui di sini bahwa luas A ini adalah separuh dari luas B, maka kita bisa tuliskan bahwa luas B sama dengan 2 kali luas A. Nah, sama ya. Luas A adalah separuh dari luas B, berarti luas B sama dengan 2 kali luas A. Jadi di sini misalkan ada persegi. Ini katakanlah persegi untuk yang B ya. Jadi yang ini adalah persegi untuk yang A ya. Jadi ada 2 persegi, yang satu A, yang satu B. Di sini A adalah separuh dari luas B ya. Saya gambarkan ini sebagai ilustrasi saja. Atau mudahnya kita tuliskan B sama dengan 2A. Nah, sekarang kita berikan panjang sisi-sisinya, kita beri nama saja supaya tidak bingung ya. Yang ini persegi. Jadi sisi dari persegi A, Bapak kita beri nama, katakanlah di sini adalah X ya. Sedangkan sisi untuk persegi B itu adalah Y. Ya. Jadi kita beri nama sisi A itu adalah X, sisi B itu adalah Y. Nah, luas B adalah luas B sama dengan Y kuadrat. Kenapa? Karena sisi dari persegi B itu adalah Y. Maka luas dari persegi B adalah Y kuadrat. Nah, karena luas B itu adalah 2 kali luas dari persegi A, maka luas B itu kita bisa tuliskan dalam X menjadi 2 kali luas persegi A. Jadi ya, ini ada angka 2 kali X kuadrat. X kuadrat ini luas dari A. Jadi lengkapnya Y kuadrat sama dengan 2X kuadrat. Nah, kalau kita mengeksplisitkan Y, berarti kita tarik akar dari kedua ruas, sehingga kita peroleh Y sama dengan X akar 2. Gitu? Y sama dengan akar dari 2X kuadrat atau Y sama dengan X akar 2. Ya, jadi kita sudah bisa mengkaitkan atau menghubungkan Y dengan X atau sisi dari persegi B dan sisi persegi A. Ya. Nah, sekarang keliling dari persegi B itu adalah 4Y. Ya, jadi sisi ditambah sisi ditambah sisi ditambah sisi karena ada 4 ya. Jadi keliling dari B adalah 4Y dan Y adalah X akar 2 sehingga kita bisa tuliskan 4 kali ya, 4 kali X akar 2 ya, 4 kali X akar 2 di mana X akar 2 itu adalah Y ya. Ini diketahui sama dengan 20 ya. Nah, karena 4X akar 2 sama dengan 20, maka kita bisa mencari X ya. Jadi kedua ruas kita bagi dengan 4 akar 2 sehingga X-nya ini sama dengan sisi kanannya adalah 20.
kemudian dibagi dengan 4 akar 2. Ya. Jadi kalau kita sederhanakan di sini, masing-masing kalikan akar 2, dikalikan menyebut dan menghilangi kalikan akar 2 atau dirasionalkan, sehingga kita peroleh X sama dengan 5/2 akar 2. Ya. Jadi karena kita sudah mempunyai X-nya, yaitu 5/2 akar 2, maka kita tahu keliling dari A. Dari A ini adalah 4 kali panjang sisinya. Karena persegi ya, jadi 4 kali X, itulah keliling dari A. Keliling dari A sama dengan 4X, kalau kita masukkan X-nya adalah 5/2 akar 2, maka didapatkan X-nya adalah, atau keliling dari X adalah keliling dari X adalah 10 akar 2. Ini keliling dari A. Ya, jadi kita bisa simpulkan bahwa sesuai dengan pertanyaan yang diajukan di situ, berapakah keliling dari A? Jadi jawabannya keliling dari persegi A itu sama dengan 10 akar 2 cm. Inilah jawaban dari soal nomor 20. Untuk soal nomor 21 sampai 25 akan dibahas pada slide yang terpisah atau video yang terpisah. Nanti akan di-upload juga. Jadi untuk soal nomor 16 sampai 20 cukup sampai di sini dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada pembahasan-pembahasan soal berikutnya untuk soal-soal matematika SMP. Ini masih belum selesai. Terima kasih, sampai jumpa.